Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya dari kelas C, Prodi PBSI, STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Di proposal saya yang berjudul Komunikasi Guru dengan Anak Tunarungu Wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb, Prinsip Kerjasama GRIJ. Jadi, di latar belakang masalah, proposal saya akan membicarakan tentang permasalahan bahasa dalam komunikasi antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb, di mana di SLB Dharma Wanita Sumeneb ini banyak sekali terjadi hambatan-hambatan komunikasi, yaitu khususnya pada anak tunarungu wicara. Karena penyandang disabilitas tunarungu wicara dengan kekurangan berbicara dan tidak bisa mendengar, mereka kesulitan untuk memahami komunikasi apa atau pembicaraan apa yang sedang disampaikan oleh gurunya tersebut. Jadi di penelitian kali ini saya akan memaparkan atau meneliti tentang prinsip kerjasama, yaitu prinsip kerjasama termuat dari beberapa maksim, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Kemudian rumusan masalah yang akan saya teliti nanti, permasalahan yang akan saya teliti nanti, yaitu ada 4 juga, dan rumusan masalah ini terdiri dari bagaimanakah bentuk maksim relevansi, maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim cara. Ini terbagi menjadi 4, dan bentuk dari 4 maksim itu saya jadikan rumusan masalah. Kemudian tujuan masalahnya agar mengetahui bentuk-bentuk maksim tersebut dari 4 itu. Setelah itu ada manfaat penelitian. Di sini saya memakai ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitiannya akan membawa sebuah dampak, baik dari dampak pintarnya berbicara dan juga pemahaman dan tidak terjadi lagi permasalahan komunikasi. Kemudian manfaat praktis, di sini manfaat praktis ada beberapa, yaitu manfaat bagi penulis, kemudian manfaat bagi instansi, kemudian manfaat bagi akademisi, dan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Manfaat bagi penulis, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis, karena penulis baru pertama kali ini melakukan kepenulisan. Kemudian manfaat bagi instansi, yaitu manfaat penelitian ini untuk instansi adalah memberikan panduan dalam merancang program pendidikan. Seumpamanya instansinya itu adalah SLB Dharma Wanita Sumeneb atau SLB yang lain. Kemudian manfaat akademis. Manfaat penelitian ini untuk akademisi adalah memberikan wawasan baru tentang peran seorang guru terhadap komunikasi tersebut. Kemudian manfaat penelitian selanjutnya. Jadi manfaat kepada penelitian selanjutnya, bagaimana penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya ketika ada yang mau meneliti tentang prinsip kerjasama dalam konteks komunikasi. Setelah manfaat penelitian ada definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah definisi di mana sepemahaman peneliti. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi menurut peneliti adalah sebuah pengiriman pesan atau penyampaian informasi dari individu satu atau lebih. Setelah itu ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah teori di dalam penelitian ini. Prinsip kerjasama itu adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Grace pada tahun 1975, dan prinsip kerjasama ini terbagi menjadi 4, yaitu ada 4 maksim. Maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Ini juga telah dijelaskan tadi saat bab pendahuluan. Kemudian setelah itu
Masuk kepada bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Kajian pustaka ini ada landasan teori. Yang pertama, landasan teorinya ada pragmatik. Pragmatik di sini dikemukakan oleh Nadar pada Nadar 2009, yaitu bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Pragmatik menelaah keseluruhan perilaku insan, terutama dalam hubungan dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Jadi pragmatik ini lebih menekankan kepada makna atau lambang-lambang, seperti pada penelitian saya, karena penelitian saya ini mengandung bahasa verbal dan bahasa nonverbal, seperti itu. Kemudian prinsip kerjasama, ada variabel di dalam penelitian ini juga terdapat prinsip kerjasama, karena dia adalah prinsip kerjasama adalah teori dalam penelitian ini. Prinsip kerjasama itu adalah teori yang dicetuskan Grid, seperti saya katakan pada bab 1, yang terdiri dari 4 maksim. Dalam teorinya, Grid menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dan efisien antar individu dapat tercapai apabila mereka mematuhi prinsip kerjasama yang terdiri dari 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi, setiap pihak yang terlibat diharapkan untuk mencapai informasi yang diperlukan secara jelas dan sesuai dengan konteks. Prinsip kerjasama berasal dari pandangan Graves yang mengembangkan konsep kerjasama dan merupakan salah satu prinsip kerjasama dalam percakapan menurut ilmu pragmatik. Imam 2021. Graves menyusun 2 subteori, yakni yang berkaitan dengan makna komunikasi dan penggunaan bahasa. Baik, yang pertama langsung saja, itu maksim menurut Levinson dalam Henry Guntur Tarigan 1987-33. Prinsip kerjasama Graves merupakan salah satu teori pragmatik yang mengatur tata cara berbicara yang menyesuaikan konteks dan situasi pembicaraan sehingga proses berbicara akan berjalan lebih efektif. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang maksim. Maksim kuantitas. Maksim ini menyatakan bahwa pembicara harus memberikan informasi yang cukup. Jadi maksim kuantitas ini menekankan bahwa pembicara itu harus menggunakan bahasa yang cukup jelas. Seperti pada contoh percakapan guru dengan anak tunarungu. Di sini data yang saya peroleh yaitu, kamu tadi pagi makan apa di rumah, ucap sang guru kepada anak tunarungu. Anak tunarungu memakai bahasa isyarat, yaitu menggunakan bahasa isyarat atau respon lisan. Kalau dia mengatakan pakai respon lisan, dia akan mengatakan ayah man ayan terur. Nah, di sini dalam artian kita, saya makan nasi dan telur, ucapnya. Kemudian dari data di atas, guru memberikan pertanyaan yang jelas dan sesuai konteks. Kemudian maksim kualitas. Maksim ini menekankan bahwa pembicara harus memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksim kualitas di sini adalah maksim yang bagaimana informasi yang diberikan itu tidak boleh informasi yang bohong atau informasi yang tidak nyata. Seperti seumpamanya kita memberikan informasi kepada anak tunarungu, awas di sana ada api, maka itu harus berdasarkan fakta, karena anak tunarungu itu selain tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, dia juga akan mempercayaimu. Kemudian maksim relevansi. Maksim ini menyatakan bahwa
bicara menyampaikan informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Jadi relevansi ini adalah maksim yang menekankan bahwa ketika kita berbicara kita harus nyambung atau kita harus relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Seumpamanya lagi membicarakan dengan topik buku, berarti kita harus berbicara buku, bukan meja, seperti itu. Kemudian maksim cara. Maksim ini mengatur bahwa berbicara harus menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Jadi ini lebih kepada menekankan bahwa kita membahas itu harus jelas dan singkat. Jadi ketika kita berbicara dengan anak tunarungu wicara, kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, karena kita mengerti bahwa dia memiliki kekurangan. Kemudian variabel ketiga yang sangat penting yang kita bahas yaitu komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Dalam lingkungan pendidikan, khususnya seperti SLB Dharma Wanita Sumeneb, proses komunikasi antara guru dan siswa tunarungu menjadi tantangan tersendiri. Hambatan utama terletak pada ketidakmampuan siswa tunarungu dalam memproduksi bahasa lisan secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendengaran, membuat mereka kesulitan menangkap dan menirukan bunyi-bunyi bahasa. Namun demikian, para guru di SLB Dharma Wanita Sumeneb tidak menyerah. Mereka terus berupaya keras untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak tunarungu tersebut. Situasi di atas menggambarkan kompleksitas komunikasi yang terjadi dalam konteks tunarungu wicara yang ada di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Beberapa kondisi bahasa dalam komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb antara lain: satu, yaitu perbedaan tingkat kemampuan. Jadi ada tunarungu yang parah dan itu tidak akan bisa berbicara sama sekali. Ada juga yang sedang dan yang ringan. Kemudian penggunaan alat bantu. Penggunaan alat bantu biasanya itu ada alat bantu telinga. Jadi dia mudah mendengarkan perkataan. Alat bantu telinga, jadi dia akan mempermudah dia untuk melakukan interaksi kepada orang lain karena dia sedikit demi sedikit mendengar. Kemudian kesabaran dan kreativitas guru. Jadi kesabaran dan kreativitas guru juga sangat penting bagi komunikasi antara guru dan murid tersebut, yaitu anak tunarungu. Kemudian penelitian relevan. Penelitian relevan di sini yang pertama adalah karya Abdul Chair 2014. Kemudian yang kedua yaitu karya Regina Retna dengan judul Penerapan Prinsip Kerjasama dalam Percakapan Penjual dan Pembeli di Pasar Pon, Kabupaten Trenggalek, tahun 2019. Kemudian yang ketiga adalah penelitian terdahulu selanjutnya adalah karya Sri Utami dengan judul Komunikasi Anak Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan, Ponorogo, 2019. Setelah itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini meliputi yang pertama, kita akan membahas tentang judul yaitu komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara di SLB. Kemudian yang menjadi objek di sini adalah komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara. Jadi tuturannya yang menjadi objek. Kemudian penelitian ini adalah termasuk pendekatan pragmatik yang menggunakan prinsip kerjasama GRIPS yaitu sebagai teori. Prinsip kerjasama GRIPS ada 4 yaitu 4 maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Setelah itu ada penyediaan data. Penyediaan data yang saya gunakan di sini adalah SBLC yaitu simak, bebas, libat, catat. Kemudian tekniknya ada teknik observasi, wawancara, catat, klasifikasi data, dan cek keabsahan data. Kemudian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara dengan menggunakan prinsip kerjasama GRIDS yang memuat maksim kualitas, relevansi, kuantitas, dan cara. Setelah itu kita memasuki bab 3. Di bab 3 di sini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahasa dalam komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb untuk mendeskripsikan 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan cara. Setelah itu kita menjelaskan tentang pendeskripsian bahasa ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Saleh 2021. Penelitian ini akan mendeskripsikan bahasa dalam komunikasi antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb yang mengandung prinsip kerjasama GRIDS 1975. Setelah itu kehadiran peneliti. Peran peneliti sangat penting di dalam penelitian ini, yaitu sebagai peneliti, perencana, pengumpulan data, penganalisis data, penyimpulan data, serta sebagai penyusun. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di SLB Dharma Wanita Sumeneb. SLB Dharma Wanita Sumeneb ini merupakan sekolah luar biasa yang melayani berbagai jenis disabilitas termasuk siswa tunarungu wicara, sehingga peneliti ini sangat cocok jika diteliti di SLB Dharma Wanita Sumeneb ini untuk mempermudah peneliti meneliti dan memperoleh data. Setelah itu data. Data penelitian ini berupa bahasa dalam komunikasi atau tuturan dalam komunikasi tersebut. Kalimat yang dituturkan antara guru dan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan antara guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb berupa kata dan kalimat. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dianggap sebagai aspek yang sangat penting, yaitu tekniknya berisi observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah kemudian observasi, penelitian akan melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu di SLB Dharma Wanita Sumeneb. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru, kepala sekolah, dan apabila memungkinkan dilakukan dengan siswa pula. Kemudian dokumentasi berupa catatan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan seperti guru dan kepala sekolah berupa kata yang biasa diucapkan oleh guru dengan anak tunarungu wicara dalam berkomunikasi. Kemudian setelah data-data tersebut ditemukan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengklasifikasian untuk mengelompokkan data-data sesuai bagiannya masing-masing. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan data. Analisis data. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah aspek kebahasaan yang mengenai bahasa yang dituturkan dalam komunikasi oleh guru dengan anak tunarungu wicara di SLB Dharma Wanita Sumeneb yang mengandung prinsip kerjasama. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan. Metode ini berfungsi untuk menentukan unsur-unsur yang ada di
luar bahasa yang sedang diteliti dan tidak menjadi bagian dari bahasa tersebut. Sudaryanto, 2015. Kemudian pengecekan keabsahan data. Ada triangulasi. Pengecekan keabsahan data ada yang dipakai di sini adalah triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Kemudian tahapan penelitian yaitu pendahuluan, observasi, pengumpulan data, dan analisis, serta simpulan dan saran. Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka secara menyeluruh untuk mempelajari berbagai teori. Jadi sebelum berangkat observasi kita melakukan berbagai pengecekan perencanaan untuk melakukan penelitian. Setelah itu baru kita observasi. Peneliti melakukan observasi di SLB Dharma Wanita Sumeneb untuk memperoleh berbagai data. Setelah itu, setelah data terkumpul, pengumpulan data dilakukan secara wawancara. Setelah observasi untuk pengecekan ditetapkan. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sah. Jadi setelah observasi kita akan mengumpulkan data, baik itu melakukan wawancara ataupun pengecekan secara langsung. Kemudian analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dalam komunikasi guru dengan anak tunarungu wicara menggunakan prinsip kerjasama GRIDGE konstitusi, yaitu ada contoh analisisnya ada triangulasi dan reduksi data serta penyajian data. Kemudian simpulan dan saran. Setelah semuanya dilakukan, kita akan mencari kesimpulan dan saran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, paparan dari proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.